hadirat Tuhan. Tidak ada salahnya saya mengucapkan selamat tahun baru karena masih ada mau datang. Selamat Natal, selamat tahun baru buat semua. Saya percaya bahwa janji Tuhan yang luar biasa akan kita nikmati di tahun 2025 ini. Apapun yang kita akan lewati, percaya bahwa kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, janji Tuhan itu akan kita nikmati. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya percaya kita ada, karena kita percaya Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar bagi kita. Amin. Untuk itu mari kau memberikan yang terbaik kepada Tuhan pagi hari ini. Dalam setiap pujian kita, pengagungan kita, penghormatan kita hanya untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Yesus terlebih besar.
saja. Dengan berucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita siap untuk memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan. Boleh kita sama di kananmu, katakan sesuatu yang memberkati. Kau terbesar dan mulia, atas semua
janji-Mu yang menghidupkan kami. Janji-Mu itu adalah firman-Mu yang terus beserta dengan kami, Tuhan. Dalam keadaan apapun kami, Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan damai sejahtera dan juga.
hadapan-Mu ya Bapa. Kau yang hebat luar biasa ya Tuhan Yesus. Itulah yang kami puja, kami agungkan. Saatnya kami duduk diam dengan suara-Mu. Kami mau dengarkan perkataan-Mu yang hebat luar biasa. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau berikan Roh yang kudus untuk boleh menjamah setiap hati kami. Roh Kudus yang memberikan sukacita bagi kami di saat kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa, sehingga kami dapat memahami akan firman-Mu ini. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, Tuhan pakai dan menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Semuanya sehat walaupun tidak kurang suatu apapun kecuali kurang duit. Puji Tuhan, tahun 2025 masuk kita di sini saudara dengan harapan pasti jauh lebih baik kita ya. Ya, orang berprasangka buruk di tahun 2025. Wajar-wajar tidak saudara, ada masalah di situ. Yang pasti semakin tua umur manusia, memang semakin banyak dampak penyakitnya gitu. Umur dunia juga semakin tua, saudara, maka semakin banyak juga penyakit yang terjadi di muka bumi. Nah, itu dia. Kita mau belajar dari firman Tuhan. Ini tema kita dari BPP kan. Dan ini kita masih sebenarnya kemarin. Dan ini kita temanya menjadi pribadi yang berdampak. Pribadi yang berdampak. Kita membuka, pastilah saudara gantinya lebih keren kan ya. Baik, buka Yosua 1. Yosua 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Yosua 1 ayat 1 sampai ayat 9. Saya baca ayat yang ganjil dan Bapak Saudara baca genap, kita bergantian sampai ayat yang 9. Demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Beranilah sungai Yordan ini, keluar dari seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberitakan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Daripada membunuh dan membunuh dan sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu kami menjadi daerah. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Memilih negeri yang menjadikan bersama padanya yang mereka untuk diberikan pada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau mengatakan bahwa ini, tetapi berikanlah itu siang dan malam, supaya engkau mengingat hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab pandangan dia akanlah bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Saudara, ayat firman Tuhan ini luar biasa sekali ya. Tema kita menjadi pribadi yang berdampak. Pribadi berarti kalau saya bilang ini pribadi berarti saya sendiri gitu. Jadi pribadi itu sendiri-sendiri, saudara. Masing-masing orang, individu orangnya gitu. Nah, itu pribadi. Saudara, kita diciptakan Tuhan
bukan tidak sengaja, saudara. Kita sengaja Tuhan diciptakan gitu. Bukan ngasal-ngasal juga, yang penting begitu saja gitu. Saya juga berpikir dulu seperti itu gini, pikirnya gini. Kalau anak pertama kayaknya ditunggu-tunggu gitu ya. Anak kedua ya masih ditunggu juga gitu. Karena yang lain mungkin anak perempuan yang pertama atau anak laki, yang ditunggu kedua pasti yang beda jenis lagi gitu ya. Udah pasti saudara. Yang ketiga masih ditunggu. Saya pikir saya dulu, kayaknya saya ngasal-ngasal dulu orang tua. Saya dilahirkan gitu karena saya anak ke-9 dari 10. Kayaknya ngasal-ngasal gitu ya. Itu di zaman itu, saudara. Iya, kan zaman televisi belum ada kayaknya gitu ya. Kayak saya masih belum ada gitu Pak saya itu. Nah, baru kemudian hitam putih keluar gitu ya. Seperti itu. Jadi saya kira kayaknya saya anak asal-asal saya gitu ya. Ternyata yang jadi pendeta itu ya saya gitu ya. Kaget gitu ya. Nah, kemudian saudara-saudara saya tempat saya bertanya itu saya kalau orang Batak itu saudara anak yang paling kecil itu dia perempuan tapi dianggap laki-laki yang paling kecil gitu. Artinya gini, kami 10 di bawah saya perempuan saudara. Gitu. Jadi saya itu dianggap anak yang paling kecil gitu kalau orang Batak gitu kan. Nah jadi saudara, ternyata saya itu berguna gitu ya, berarti gitu. Dan saya menjadi orang yang berdampak. Saya harus kasih tahu Bapak, harus kasih tahu, saya menjadi orang yang berdampak di lingkungan saya, di tempat di mana saya berada, di mana Tuhan tempatkan saya. Nah seperti itu. Jadi Bapak Saudara, kita diciptakan Tuhan bukan tidak punya arti. Gitu. Nah jadi jangan ada satu pun mengatakan manalah ada arti hidupku ini gitu. Ya beginilah ya, ini saja gitu. Enggak seperti itu. Tuhan enggak ciptakan. Nah misi Tuhan buat kita itu adalah misi penyelamatan gitu. Bahwa Tuhan memakai kita lebih berkapasitas tinggi. Ya, jadi kemampuan-kemampuan Tuhan sudah taruhkan sebenarnya pada diri kita gitu. Tinggal kita menggali enggak kemampuan kita. Kalau kita gali, maka kita akan dapat segala sesuatunya dari di hidup kita itu saudara yang Tuhan sudah taruh itu, sehingga kita bisa menggunakan itu untuk kebaikan kemurahan Tuhan, sehingga berdampaklah kepada lingkungan kita, orang-orang di sekitar kita. Nah seperti itu. Jadi kita berguna sebenarnya. Buktinya saudara kasih Tuhan, ada orang nggak bisa lompat 1,5 meter saudara, tembok gitu nggak bisa dilompat sama dia gitu kan. Nah tapi tiba-tiba anjing ngejar dia, udah bisa jadi balik tembok itu saudara. Berarti dia punya potensi juga untuk lari kencang saudara, lari untuk bisa melompat seperti itu kan, bisa memanjat tebing gitu kan. Tapi banyak orang kan nggak ngerti, dia nggak tahu apakah memang harus kepepet dulu gitu baru potensinya keluar. Itu kan, jangan mau kepepet dulu baru potensinya keluar. Keluarkanlah, galilah potensi yang ada dalam hidup kita yang Tuhan sudah berikan itu. Tuhan nggak ciptakan kita bodoh-bodoh gitu saudara, enggak. Tapi Dia ciptakan kita sungguh sangat baik. Sehingga mari kita lihat kembali potensi apa yang ada dalam diri kita, dalam hidup kita. Sebodoh apapun dianggap manusia di dunia ini saudara, kita punya arti. Karena Tuhan ciptakan kita gak ngasal. Iya, jadi Tuhan punya rencana untuk menciptakan kita. Dari pembacaan kita pada pagi hari ini dari Yosua ini, ya, di slide berikutnya Pak ya. Dari Yosua ini saudara kita belajar soal mempersiapkan diri hingga melaksanakan misi dari pribadi yang berdampak. Kenapa saya bilang Matius 5? Dalam Matius 5 ini dikatakan saudara, ayat yang ke-13, kamu adalah garam dunia. Setuju saudara, kamu garam dunia? Amin. Iya, kehadiranmu membawa enak, membawa rasa gitu ya.
rasanya rasa sukacita, rasa kebahagiaan. Bayangkan kalau suami-suami mendapatkan masakan istrinya nggak ada garamnya, gimana kira-kira? Hambar ya. Kadang-kadang jadi ngamuk-ngamuk kan laki-lakinya gitu, suaminya gitu. Saya dulu juga marah gitu, gak ada garam nih. Gitu ya. Ada lagi suami yang lain, gak ada garam ini, mending buang laut gitu, saudara. Gitu kan? Kamu saudara ribut gara-gara nggak ada garam, lupa bikin garamnya gitu. Nah, hidup kita sudah kasih Tuhan garam dunia. Nah, kemudian ini Yesus yang kasih tahu kita. Kemudian di ayat 14-nya, kamu adalah terang dunia. Coba saudara, cahaya, kita cahaya bagi dunia ini saudara, menerangi orang-orang di sekitar kita. Di ayat 16 diperjelas, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, gitu kan? Di depan orang cahaya kemuliaan Tuhan gitu. Apa yang ada dalam hidup kita ini saudara kasih Tuhan itu keluar semua gitu, aura itu keluar gitu. Nah itu jadi orang melihat kita itu senang, orang melihat kita itu sukacita, kehadiran kita itu saudara kasih Tuhan gak membuat duka gitu. Orang yang berduka pun kalau hadir kita aduh terima kasih Pak hadir membawa kebahagiaan buatku. Dan tuh ada orang berduka tuh, meninggal depannya gitu, gitu kan? Jadi saudara kita membawa terang. Kemudian dikatakan di sini supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Nah jadi saudara, perbuatan baik itu itulah yang berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, hendaklah kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Pamer kebaikan, tidak pada pamer kejahatan, saudara. Ya, pamer kebaikan. Tetapi kebaikan yang dimaksudkan adalah lahir dari kasih daripada Kristus, saudara, yang ada di dalam hidup kita. Kita memberikan sesuatu kepada orang, bukan kita mengingat-ingat yang kita berikan. Nah itu kebaikan, saudara. Bukan ada sesuatu yang mau kita harapkan dari dia, enggak. Harapkan apa? Mungkin pengembalian. Oke, orang nggak mengharapkan pengembaliannya, tetapi mengharapkan penghormatan kepada kita, saudara. Ini yang berisiko tinggi. Kenapa? Karena kalau kita dapatkan penghormatan di dunia ini, saudara, bahwa kita lah yang gagah, kita lah yang hebat, kita lah yang dimuliakan, saudara, Allah nggak kelihatan. Maka nggak cocok kita masuk surga gitu. Gitu ya. Karena sudah dimuliakan kita di bumi ini, nggak perlu lagi kita dapat kemuliaan di surga gitu. Kita sudah dapatkan di muka bumi ini seperti itu. Jadi supaya orang merasakan kebaikanmu, kebaikan dari Kristus Yesus itu dia. Kemudian saudara, skopnya saudara bukan hanya lingkungan kita yang mau digarami, bukan hanya lingkungan kita yang mau dicahayai, saudara kasih Tuhan, tapi dunia. Bayangkan saudara kasih Tuhan, kita itu berdampak bagi dunia ini, saudara. Kecil apa besar dunia ini? Nah kita harus jadi dampak terhadap dunia ini. Sebesar apa sih cahaya kita itu, saudara kasih Tuhan, sampai dunia ini satu orang ini, saudara, karena apa? Kamu itu satu orang. Yesus bilang sama saya, saudara, di firman ini bahwa kamu adalah terang dunia. Wilson, kamu adalah terang dunia. Berarti apa? Saya yang kecil seperti ini, saudara kasih Tuhan, bisa menerangi dunia ini. Saya mulai dari mana? Ya dari keluarga saya, keluarga besar saya, lingkungan saya, meluas terus, saudara. Sehingga apa? Kemana saya pergi, saya jadi terang di sana. Membawa sukacita, membawa damai sejahtera. Itu kita, saudara kasih Tuhan, bukan hanya Pak Gembala gitu. Jadi dia bikin baik-baik Pak Gembala, semua orang bilang, Pak Gembala kita baik banget. Kau kemana? Ya baik juga, tapi baik menerima, gitu kan? Baik menerima kebaikan orang gitu. Repot juga seperti itu, gitu kan? Mari kita sama-sama semua umat Tuhan, orang-orang percaya, jadilah garam dunia.
jadilah terang dunia. Itu dia. Jadi hiduplah berdampak bagi dunia ini. Nah, seperti itu saudara. Kemudian lalui pembacaan Yosua ini saudara, apa saja yang bisa kita teladani dari Yosua ini? Gitu ya. Yang pertama, mantap dalam persiapan gitu. Dari yang kita lihat, kalau mau jadi berdampak bagi dunia ini, maka harus ada persiapan hidup yang kita harus lakukan, saudara. Di firman Allah ini, di ayat yang pertama sampai kedua, saya bacakan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah. Kapan saudara? Sekarang. Iya. Bersiaplah sekarang. Nah, kemudian seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Jadi segala sesuatu yang kita mau kerjakan saudara, supaya kita jadi dampak bagi dunia ini, jangan ada satupun yang tunggu nanti, kan nantilah, ya udahlah nanti aja gitu. Kebanyakan kita ngabisin waktu yang sia-sia, apalagi sekarang Tuhan kasih Tuhan, kinerja bangsa Indonesia sekarang ini, bangsa di dunia ini saudara, itu aja, ya kan, semakin lama semakin tak punya kemampuan gitu, gak punya nilai gitu, kinerjanya gitu menurun. Bahkan juga disurvei bahwa perusahaan-perusahaan sekarang itu sudah banyak mengeluarkan atau meresign atau memecat saudara orang-orang, termasuk orang-orang Kristen juga di dalamnya gitu, yang gak punya bobot, gak punya nilai untuk perusahaan itu, gak menguntungkan. Kenapa? Karena malas, sukanya hanya ber-HP ria, bermedsos ria, seperti itu. Jadi kinerja pun kan sudah gak bagus lagi gitu. Di gereja aja kita juga seperti itu. Jika apa, iman kita itu, kalau yang sudah imannya lumayan tadi menurun, yang imannya yang gak lumayan makin gak jelas, makin gak benar gitu. Gereja sih gereja, hasil apa seperti yang Paulus katakan akhirnya gini, aku menyaksikan mereka, sebenarnya mereka itu rajin sih gitu dari gereja gitu, ibadah gitu kan, rajin tekun mereka beribadah gitu, tapi memungkiri kekuatannya sendiri gitu. Kekuatan Allah gak ada dalam hidup mereka gitu ya. Di Roma 10 kita lihat dulu ya, dari biar jelas kita. Roma 10 ayat yang kedua, ayat benar kayaknya Pak. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian benar. Sehingga apa terkasih Tuhan, kalau kita nggak dapat pengertian yang benar, hanya rajin beribadah terkasih Tuhan, maka ayat yang ketiga dikatakan, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi mereka menegakkan kebenaran sendiri, saudara. Karena tadi tanpa pengertian yang benar. Bagaimana mendapatkan pengertian benar? Ya saudara, iman itu kan muncul atau ada lewat pendengaran akan firman Kristus. Seperti itu. Kalau pendengaran kita terbagi, katakanlah terbagi, masih ada sedikit yang masuk setengah, saudara. Ya 0,5 gitu, masih lumayan sedikit lah. Jadi imannya juga iman sedikit. Tapi kalau fokus seperti ini berada di Tuhan, maka mereka akan sesuai dengan firman Tuhan, imannya akan muncul. Nah ini saudara, orang-orang yang punya potensi untuk berdampak bagi dunia ini. Kalau lewat pembacaan ini saudara dikatakan, persiapan yang kita bisa lakukan adalah meningkatkan pengetahuan dengan tekun. Jadi kita saudara, kalau mau berdampak bagi orang lain, katakan, oh saya ini bisa sih masak kue lah gitu ya, masak kue, saya punya kemampuan masak kue. Tapi kalau kue saudara hanya kue goreng-goreng saja, saudara, tepung ditaruh air, taruh kelapa sedikit, kemudian ditaruh gula gitu.
taruh pengembang sedikit, kemudian digoreng. Itu aja sudah. Siapa sih yang mau beli gitu ya? Bosan orang. Lama-lama kita yang stres sendiri. Ini orang-orang kurang ajar semua, yang nggak ada lagi yang mau beli. Kita bilang orang yang kurang ajar, dan kita yang kurang diajar. Ya, jadi kita harus meningkatkan potensi kita, pengetahuan kita. Pengetahuan yang bisa juga didapatkan dari keseharian. Apalagi sekarang sudah pengetahuan itu gampang banget. Makanya jangan hanya bermedsos ria, bertiktok ria, saudara. Tapi mana di sana ada ilmu pengetahuannya itu, ambillah itu, adopsilah itu. Nah, kemudian kembangkanlah itu, gunakanlah itu untuk pelayanan, berdampak bagi orang lain. Oke lah, nggak usah dijual gitu ya, tapi bisa dibagi kepada banyak orang, sehingga itu membuat satu relasi pendekatan, saudara. Nah, waktu terjadi relasi itu, pendekatan itu, kamu sudah jadi terang sebenarnya di situ, sudah jadi garam di situ. Besok-besok dia punya permasalahan, punya pergumulan, pasti dia akan datang ke kita curhat. Ketika dia curhat, saudara, ya masuklah kita punya pemahaman untuk menolong dia supaya dia keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Siapa yang menolong dia sekarang kalau bukan kita yang menjadi terang buat dia? Jadi kehadiran kita membawa dengan sempurna. Kejar, saudara, kasih Tuhan pengetahuan gitu, sehingga kita jadi berpengetahuan dan orang akan lihat bahwa ini luar biasa anak ini. Anak-anak di sekitarmu, teman-teman itu akan datang kepadamu gitu, belajar bersama-samamu. Di sana ada satu kesempatan untuk apa? Menjadi terang tadi, saudara kasih Tuhan. Kemarin saya buat seminar, saudara, seminar dengan temanya itu memang ini ya luar biasa sekali. Saya dapat hikmat dari Tuhan. Apa ya seminar saya harus buat gitu untuk penginjilan. Nah, jadi saya dapat, saudara, penginjilan kreatif berdampak holistik. Kreatif di dalam penginjilan. Pembicaranya orang Korea, saudara, 3 orang Korea. Mereka ini misionaris. Yang satu sudah bisa berbahasa Indonesia karena udah lama di Indonesia, gitu, jadi misionaris. Kemudian 2 orang lagi, 1 orang muda, saudara, masih muda belia, saudara. Ini sudah jadi misionaris dan dia adalah pengusaha. Nggak kelihatan banget pengusahanya, saudara, gitu ya. Tapi mereka itu sudah membangun jejaring, saudara, di 75 negara. Gitu, di 75 negara. Jejaring mereka sudah ada. Dan mereka di gereja itu membentuk, sudah ada gerejanya, ada lembaga-lembaganya, lembaga misinya ada di dalamnya, gitu, saudara. Sehingga mereka itu mengutus misionaris itu 2.500 lebih misionaris yang mereka utus. Gereja biasa aja, saudara. Tapi gereja itu semakin hari semakin besar karena sudah ada jemaat 85.000. Nah, seperti itu. Nah, wajar tuh, saudara, karena apa? Jemaat ini yang bermisi keluar sana. Enggak perlu sekolah teologi dulu. Saya lihat begitu, saya bukan anti sekolah teologi ya gitu. Saya juga belajar teologi ya, seperti itu kan. Cuman kadang-kadang saya melihat mahasiswa teologi banyak juga yang lebih bagus mahasiswa sekolah sekuler, saudara, daripada mereka gitu. Kemarin ada ikut juga di situ, ada beberapa mahasiswa, saudara. Nah, seperti itu saya bilang sama mereka, lihat mahasiswa jangan puas, tamat kalian nanti jangan juga jadi aser kita di kota ini. Seperti itu ya. Nah, seperti itu dari kasih itu. Mereka orang-orang yang hebat. Yang satu lagi sudah kasih Tuhan adalah dokter, saudara. Dia ahli kimia. Seperti itu. Dia biasa-biasa aja orangnya kelihatan. Jadi diutus pada ke satu negara gitu. Dia jadi dosen. Dan mahasiswa-mahasiswa yang dihadapinya, saudara, itu banyak bertanya kepada dia tentang Yesus Kristus. Nah, seperti itu. Saat ini dia juga dosen di Indonesia. Bahasa Indonesianya belum, gitu. Tapi ya dipakai dia secara luar biasa karena dia memang teknik kimia, saudara, teknik biologi, saudara. Nah, seperti itu. Jadi orang-orang yang
berguna sebenarnya orang-orang yang berdampak pada orang lain. Seperti itu. Jangan juga dari sekolah teologi terus atau saudara bikin sekolah teologi dulu saya gitu. Sekolah teologi saudara pernah diajarin ngapain? Bercocok tanam. Coba, masa nanti diutus ke kota satu kota bercocok tanam, nanam di mana ya Pak? Ada di rooftop segisar gitu. Ya udah saya sendiri kerjakan gitu. Jadi kita harus berdampak, jadi berpengetahuan. Jadi penting banget saudara untuk berpengetahuan. Itu yang kita persiapkan. Kemudian dikatakan lagi sini, kita juga perlu update skill. Gitu. Skill kita itu jangan itu saja gitu. Kita harus tingkatkan itu. Kita modernkan saudara kasih Tuhan. Kita ikuti perkembangan zaman gitu. Seperti itu. Oke lah saudara bilang gini, wah itu Pak jamu Nyonya Menir berdiri dari sejak tahun berapa saudara? 1900 atau 38 atau berapa saudara? Nyonya Menir berdiri, saya berdiri posisinya udah capek. Nah, dia kalau nggak ngupdate saudara kasih Tuhan, itu nggak bakalan bisa. Teman kami ada saudara pendeta ya banyak Pak Romulus kan, dia usaha jamu turun dari orang tua gitu. Kalau yang dari orang tua itu aja saudara itu turun nama dia nggak diupdate kan, maka dia akan ketinggalan digilas di zaman saudara. Saya lihat dia itu berkembang sekali saudara. Luar biasa berkembangnya gitu. Nah, jadi berkembang secara luar biasa. Tidak ditinggalkan orang. Kenapa? Dia ngupdate. Nah seperti itu. Jadi kita apa yang bisa kita update dari hidup kita ini? Mari kerjakan. Mengerjakannya itu adalah mulai dari sekarang. Nah seperti itu ya. Nah kemudian saudara dari Yosua ini apa yang kita bisa tangkap? Yang kedua adalah jelas dalam visi ke depan. Nomor 4. Ayat keempat, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke gunung besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Tuhan memberikan visi. Kalau kita ada Tuhan kasih visi. Visi itu apa? Itu adalah sesuatu yang kita sudah tahu akan terjadi di depan. Apa begitu? Saya tahu ini yang saya akan dapatkan di depan gitu ya. Saya akan dapatkan di depan. Kalau kita tahu visi kita saudara kasih Tuhan, maka kita akan memiliki roh yang menyala-nyala. Kalau kita nggak punya visi, maka roh kita melempem. Nggak ada yang mau kita kejar, nggak ada yang mau kita capai saudara. Nah, jadi visi itu adalah kita tahu bahwa itu sudah menjadi bagian kita sebenarnya. Itu akan menjadi milik saya. Nah, itu visi saudara. Datangnya dari mana? Dari Tuhan. Makanya saudara kasih Tuhan. Setiap orang percaya itu Tuhan berikan visi sebenarnya buat kita. Ya visi besarnya memang secara universal adalah kerajaan sorga. Itu secara universal. Maka kita kalau saudara sadar, saudara sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus itu bahwa kita ini kalau sudah ditebus berarti kan bagi kita adalah kerajaan sorga. Kan gak tiba-tiba saudara kita langsung masuk surga, duduk-duduk aja. Yang penting saya sudah ditebus sekali, selamat, tetap selamat itu selamat siagian. Gitu kan? Ya kalau nggak dikerjakan keselamatannya itu kan firman Tuhan bilang, kalau kau nggak kerjakan keselamatan, ya kau hanya memandang surga saja. Perasaanmu nanti masuk surga. Sekarang tetapkan kau masuk surga enggak? Jangan kita bilang lihat nanti itu masih banyak dosa itu. Iya, masih banyak dosa, masih bergumul ya. Bukan bergumul sih dengan dosa kayak dia ya. Kalau bergumul dengan dosa kan memang dia mau berubah gitu kan. Tapi masih bersahabat dengan dosa. Masih nikmat banget itu dosa gitu. Sehingga apa? Sanksi dia masuk surga atau enggak. Cuman orang udah berdosa, perasaan pula lagi untuk masuk surga. Nah gitu saudara. Masuk surga? Iya, baru maling saudara. Kamu neraka kau bangun, kau baru nuri kau gitu. Enggak lah, surga lah. Mana ada maling masuk surga? Gitu, sekalipun mas banyak di sana kita bijak-bijak begitu ya, nggak boleh maling di sana gitu. Nah, jadi jelas kita punya visi dan itu ditaruhkan kepada Yosua. Tadi saya katakan bahwa orang yang punya visi itu dia akan menggebu-gebu saudara.
Makanya orang-orang di situ ya senang-senang sukacita terus. Saya ajarkan sama orang-orang yang saya diklat gitu untuk penginjilan bahwa saya berjuang gitu untuk tetap sukacita gitu. Senang, saya bilang orang penginjil itu senang karena apa? Karena dia sudah ditetapkan ada kerjanya gitu. Orang kerja itu kan senang, saudara kasih Tuhan. Yang gak senang itu adalah orang pengangguran. Orang pengangguran itu orang-orang susah gitu. Tapi orang yang tahu ada kerjaannya, bahkan pekerjaan saya itu sudah kasih Tuhan, pekerjaan bergengsi, kerajaan surga kan gitu kan. Kalau saya mau lemes-lemes karena saya bisa lemes. Kemarin satu harian dari jam 9 sampai ke jam setengah 4, saudara, setengah 4 baru selesai di seminar itu di BBB, saudara. Karena ngobrol lagi sama orang Koreanya. Kemudian, saudara, setelah itu jam 4 saya khotbah di Jatiwaringin, saudara. Ada satu keluarga besar mereka, ternyata orang-orang gereja lain gitu yang diundang ada di tempat itu gitu. Nah kemudian dari situ, saudara, saya harus pulang karena apa? Anak saya ulang tahun kemarin, Pak. Jadi malamnya kami, maksud saya, kalau bisa dikatakan lemes gitu kan, gak ada sukacita, bisa aja gak bergairah. Tapi karena ini kerjaan saya sudah kasih Tuhan, saya harus bergairah. Kenapa? Karena bos saya itu baiknya minta ampun, saudara. Luar biasa banget perhatiannya, aduh ampun, gitu kan. Gitu kan? Coba, gimana saudara kasih Tuhan lihat bos kita yang di surga itu, bapakku yang di surga itu, saudara kasih Tuhan yang begitu baiknya, senyumnya luar biasa gitu, hebatnya cara dia untuk memberkati gitu, saudara, perhatiannya yang ajaib gitu, masa kita bisa lemes-lemes gitu, saudara. Nah jadi kalau kita semangat gini, orang di sekitar kita juga akan tersalurkan untuk semangat. Tapi jangan dibuat-buat, saudara. Memang kita semangat gitu kan. Ada yang kita semangat itulah tadi saya bilang punya tujuan. Rumah tangga yang tidak punya tujuan juga akan menjadi rumah tangga yang berantakan, saudara. Karena apa? Dibangun dengan nafsu. Dibangun dengan apa? Dengan ya nafsu sekarang, nafsu serakah, saudara, nafsu keuangan juga gitu kan. Lihat satu sama lain, oh kayaknya ini bisa tempat saya bersandar. Kayaknya ini bisa nanti gue seperti ini. Jadi keuntungannya sama dia. Ya biar dia perempuan ini, umpamanya saya perempuan ini gak beruntung juga dapatkan saya, sudah gak apa-apa. Yang penting saya beruntung karena kehebatan dia. Perempuan juga jangan gitu loh, saudara. Untuk dapatkan laki-laki jangan bilang, aduh aku cari laki-laki yang hebat, luar biasa semua. Kalau kau gak luar biasa gimana mendapatkannya? Kalaupun dapat, misimu sudah salah. Kalau misi salah, saudara kasih Tuhan, maka kehancuran akan menjadi tujuan gitu ya. Nah seperti itu capaiannya gitu ya. Nah jadi jelas kita punya visi yang Tuhan sudah berikan. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, teguh dalam kekuatan. Ayat yang ke-6 kita lihat di sini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dia menghadapi, saudara, umat yang tegar tengkuk, keras kepala. Orang Ambon bilang kepala batu, orang Batak bilang si jogal bau, si jogal rukung, kata yang tadi. Udah bautnya jogal, saudara, rukungnya, rukung leher ya namanya. Ya lehernya itu keras, saudara. Udah keras leher, saudara. Udah keras begitu, gini. Udah susah ngatasin orang kayak gini, seperti itu, saudara. Jadi kita ini harus memang harus sukacita menghadapi orang-orang seperti ini. Saya nggak tahu Pak Fernandus ini kali nggak merasa lagi kalian ini orang-orang yang keras kepala gitu, udah baik-baik semua. Amin. Gitu ya. Saya lihat Pak Fernandus sama Ibu kayaknya senang-senang aja, suka cita. Nggak tahu kalau pulang nanti di rumah dia yang ngomongin. Memang tadi Ibu itu.
sampai jemaat itu, ya kan, semua kami terima keadaannya gitu saudara. Jangan juga. Kami harus melihat jemaat itu dari sudut pandangnya Allah gitu. Bahwa kok gini dia. Saya pikir gini, kalau Tuhan seperti saya ini, habis kita binasa semua jemaat itu. Karena kadang-kadang nggak sabar kita, kadang gitu ya, malah mengembalakan umat Tuhan itu gitu. Tapi bersyukurlah kalian kalau masih ada gembala gitu yang mendoakan siang dan malam. Ya, ada berapa orang yang amin? Gak terasa didoakan sama gembala gitu. Gak terasa gitu. Coba kan. Nah jadi gembala yang memperhatikan, gembala yang melihat di mana kekurangan kita gitu. Kadang-kadang sampai kurang duit pun gembala harus kasih duit sama yang kekurangan duit. Benar kan? Iya kan, saudara, perhatian gitu. Jangan juga saudara kalau udah tahu gitu, wah, dan kita minta duit lah. Lebih baik memberi daripada menerima, kayak gitu lagi saudara ya. Jangan juga saudara kasih Tuhan kalau gembala kadang-kadang gini, gembala diam menyampaikan sesuatu, ngasihkan sesuatu kepada yang masih ya membutuhkan lah, gitu kan? Diam-diam ngasihnya. Saya juga gitu, istri saya juga sering seperti itu gitu. Orang ini saking sukacitanya nyaksikan, gitu kan? Ya kan? Itu bisa loh, bisa ribut jemaat gitu. Bahkan nanti gembala lebih dikasih ya. Kenapa? Ibu yang itu kok bantu kasih ini, kami nggak pernah dikasih. Kalau saya gitu saudara, saya langsung bilang ini, memang ibu mau jadi miskin. Kan dia kan ada miskinan dia, saudara. Saya bantu. Arti miskinnya gini saudara, dia punya anak 3 sekolah, gitu kan? Yang tadinya kan dia satu ini anaknya 1, gitu. Sama-sama katakanlah gajinya sama, saudara. Mana yang perlu dibantu di sini? Yang anak 3 tadi kan, saudara. Anak 3 tadi itu yang perlu dibantu gitu. Nah, kita juga suami istri begitu juga, saudara. Kadang-kadang orang suami istri bilang begini sama suaminya, itulah keluarga lu aja yang mau dibantu, keluarga lu aja yang mau dibantu. Atau sebaliknya gitu juga, suami yang bilang, itulah keluarga lu mau dibantu. Ujung-ujungnya si laki-laki sama si perempuan ini saudara diam-diam mengasih bantuan kepada keluarganya. Salah nggak diam-diam? Salah banget gitu kan, secara kekeluargaan gitu. Betul itu. Dan itu nggak baik banget bapak kasih Tuhan. Itu nggak bagus. Yang 2 menjadi 1 itu tetap 2 terus. Nggak jadi 1. Kalau jadi 1 itu kan mereka satu hati satu pikiran. Seperti itu. Ya bapaknya dia bapak saya, ibunya dia ibu saya. Saling punya ayah itu ya. Nggak ada itu keluarga lu, itu keluarga kita. Itulah keluarga lu itu. Kalau datang pasti mau minta duit. Kenapa gak bilang itulah keluarga kita itu ya, kita doakan itu setiap datang bawa duit. Kalau masih bawa duit kita didoakan kita terus-terusan gitu ya. Nggak pernah ada tuh bawa apa-apa gitu. Seperti itu enggak, jangan saudara kasih Tuhan. Nah di jemaat juga gitu, gak usah saudara. Satu gereja ada ribut saudara. Ribut. Kenapa? Karena jemaat itu berpikir begini. Kita kan 300.000 kalau sakit dikasih sama gereja gitu pada saat itu 300.000 itu pun kalau 3 hari di rumah sakit. Dan di rumah ada saudara sakit karena nggak ada duit ke rumah sakit gitu. Kan ada masalah. Ini mesti di rumah sakit. Kemudian saudara kasih itu ada yang sakit kanker gitu. Dia dikasih sama gembala pada saat itu 3 juta atau berapa saudara? 10 kali lipat ya? 3 juta. Ribut saudara. Hari itu orang tua saya sakit 300. Ini kok itu 3 juta? Saudara, masa yang orang tuanya sakitnya demam berdarah, yang ini cancer saudara, udah stadium 4. Kan gak apa-apa saudara, kasih 3 juta gitu. Kasih, Bu, ini 3 juta Bu ya. Itu pasti cancernya turun itu sedikit. Jadi enggak sama gitu. Udahlah
gitu Tuhan tetapkan ya gitu aja gitu saudara ya. Nah jadi menghadapi seperti inilah saudara, Yosua pada saat itu memimpin bangsa Israel itu yang tegar tengkuk itu. Makanya Tuhan ingatkan kepada dia, kamu jadi pemimpin, kamu mau berhasil, kamu mau beruntung, coba pikirkan Yosua gitu saudara, bahwa itu orang-orang yang tegar tengkuk, maka kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sampai 3 kali Tuhan ngomong. Kalau udah sampai 3 kali sudah kasih Tuhan, kalau nggak dikerjakan juga ini bahaya. Atau 3 kali Tuhan berbicara, belum pun kita lakukan, tapi di depan Tuhan sudah kasih tahu 3 kali, maka ingat bahwa itu penting. Kalau udah 3 kali kita udah dibilang beberapa kali saudara, nggak kita kerjakan, maka bahaya hidup. Gitu kan? Ya. Nah seperti itu. Jadi 3 kali Tuhan ngomong itu penting sekali, maka kerjakanlah dengan penuh hati-hati. Pendukan kalau ketika terjadi permasalahan saudara, maka saudara akan bilang, Tuhan ini Tuhan tetapkan, saya kerjakan, berarti Tuhan berikan kemampuan buat saya. Ada kemanakan saya saudara, anak abang saya, kemudian dia bawa pacar ke tempat saya, ke rumah saya. Dia bilang begini, dia panggil Uda saudara, ya Uda, ini calon istri saya. Oh iya saudara, iya. Dia udah tahu gak tentang dirimu sendiri? Bingung anak saya ini. Saya tanya calonnya saudara, kamu mau ya sama anak saya ini sebelah? Iya, kenapa kamu mau? Ya saudara, ya dia bilang gitu. Oke lah, aku kasih jelas ya. Anak saya ini saudara, anak kakak saya dan anak saya ini bandelnya minta ampun saudara. Sekolah sekian tahun baru tamat SD. Mau nyopet, mau pakai obat BK dulu zaman itu saudara. Udah pokoknya kayaknya udah laskar saudara, laris kamar. Udah pokoknya sela-sela di sini sudah repot saudara, gitu ya kan? Nah kemudian saudara, saya kasih tahu sama dia anak itu seperti ini. Nah kemudian saya tanya, masih mau kamu sama dia? Iya Pak. Kenapa kamu mau sama dia? Ya saya cinta. Ya makanlah cintamu sebenarnya. Rupanya sudah kasih Tuhan, anak perempuan ini saudara rajin ikut ibadah seperti ini. Kemudian 2 semalaman, rajin 2 semalaman. Masa pacaran itu ikut terus anak saya ini saudara, anak laki-laki ini ikut. Dia kira sudah berubah saudara, bahkan ada maksud lain kan, untuk dapatkan perempuan ini saudara. Perempuan ini sarjana saudara, S1. Anak saya itu pun S1 tadi kan, SD kan, ya S1 benar-benar tamat. Berlihat gitu saudara. Coba saya mau kita, saya bilang. Saya udah kasih tahu ya tentang anak saya ini, saya bilang, nah kalau terjadi apa-apa nanti buat dirimu, jangan ngadu sama saya ya seperti itu. Nah tanggung resiko. Nah jadi saudara kasih tahu, diingatkan dari depan, kalau terjadi sesuatu maka ya kan, kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu gitu kan. Nah jadi terjadilah saudara sesuatu gitu. Nah tapi kita nggak tinggal diam juga, kita pantau saudara. Itulah hati gembala saudara. Terpantau gitu ya, kita lihat ya gimana orang seperti ini. Gereja pun gak pernah lagi setelah menikah. Apa itu 2 semalaman? Ya gak ada lagi saudara, ibadah gereja gak ada. Semuanya itu hilang sama sekali, kembali ke habitatnya saudara. Sama seperti apa? Saudara maaf ya, kalau kita ambil babi saudara, kita mandikan babi, cuci bersih, mandikan bersih, pakai sunscreen atau apa yang paling bagus saudara, samponya gitu ya. Dan kemudian di lipstikin pakai Revlon saudara, kemudian kasih minta lagi kanan, gitu kan, pakai sepatu, kita pastiin 4 sepatunya saudara ya, gitu ya, 2 pasang itu. Kemudian di ruangan seperti inilah kita taruh deh saudara. Oh, itu semua orang bilang, ih babi siapa, cakep juga ini, gitu kan, gitu kan. Nah kemudian mau kasih keluar dari tempat itu, kemana dia pergi? Itulah ini saudara. Jadi kuatkan dan teguhkanlah hatimu, saya bilang itu sama. Ya calonnya itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah seperti itu. Terakhir saudara kasih Tuhan, terakhir biasa kalau Januari itu kan banyak dikasih saudara, supaya bisa jalani sampai Januari tahun depan. Kan? Gitu. Kemudian terakhir berakar dalam firman, ini penting banget saudara.
kita harus berakar dalam firman Tuhan. Berakar itu penting sekali. Kenapa? Kuat nanti saudara mengalami bencana atau apa segala macam itu karena kita sudah punya akar yang kuat. Tadi ayat firman Tuhannya Yesus 1:8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi keuntungan itu sesuatu yang memang kayaknya ada tempatnya gitu kan. Kayaknya orang bilang rezeki nomplok gitu kan. Nah itu keberuntungan. Keberuntungan itu menjadi bagian orang percaya. Jangan kalau saudara berpikir, aduh kan saya udah lansia, apa untungnya lagi hidup saya ini? Jangan. Paling ujung-ujungnya nanti anak saya nitipkan saya atau musir saya ke panti jompo. Itu pun panti werda yang punya Pemda. Gitu. Dari kemana gitu? Jangan langsung berpikirnya ke sana, saudara Tuhan. Apa yang engkau cita-citakan seperti itu bisa terjadi. Makanya jangan cita-citakan kau masuk panti werda. Ya tempat orang-orang lansia gitu. Pikirkanlah bahwa hidup kita harus berguna bagi semua orang sampai akhir hayatku. Jangan saudara nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan ngapain? Kesempatan marah-marah, kesempatan ngamuk, kesempatan bikin dosa. Nah, jangan kesempatan untuk melayani Tuhan. Nah, jadi dengan demikian, saudara, orang merenungkan firman Tuhan, proses menyerap firman Tuhan dengan mencari maknanya dengan tekun dan bertanggung jawab. Kemudian bertindak dengan seksama. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu dasarnya adalah firman. Nah, mencuri boleh nggak? Tidak. Oh, kalau laki-laki perempuan yang belum menikah boleh mencuri perhatian, mencuri hati, gitu kan? Boleh saja. Tapi namanya mencuri itu dosa. Jadi terus terang aja gitu. Orang bilang apa? Nembak. Sekalipun tidak ada yang meninggal. Udah berapa banyak kau tembak? Tidak ada yang meninggal. Gitu kan? Kemudian hasil, perjalanan berhasil dan kehidupan beruntung. Akarnya harus dalam, benar? Karena kalau di Yeremia 17 ayat yang ke-7 sudah bilang apa? Apa di Yeremia 17 ayat 7? Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Hidupnya seperti apa? Hidupnya seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang merambatkan akar-akarnya, saudara, sampai ke tengah perjalanan tanah itu, saudara. Kemudian pikir-pikir kali itu, gitu, saudara. Dan sini akarnya ke tepi batang air dan yang tidak layu daunnya, saudara, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi dari mana? Dari akarnya tadi saudara kasih tahu, terus merambat. Saya bingungnya saudara dengan pohon ini, tak punya akar tapi hidup terus. Jangan seperti ini kita, gitu kan? Ya gara-gara bikin pohon ini saudara ada yang ribut saudara. Bukan gitu, kurang lurus itu. Udah mirip tuh gitu kan? Luruskan! Bukan gitu. Saya bilang begini, kalian ini dua orang ini kayaknya apa ya namanya saya bilang? Gak pintar saya bilang. Sebenarnya satu ini sebenar saya bilang. Yang mirip gak apa-apa. Kan ada pohon yang lurus terus. Kalau mirip bukan pohon namanya saya bilang. Kenapa kalau mirip saudara? Gini. Itu namanya tadinya pohonnya. Oh itu pohon hidup. Benar nggak saudara? Ini mesti lurus sudah pada. Berarti nggak pernah diambil pohonnya. Tapi dasar memang ini pohon tidak berakar. Maka nggak ada gunanya saudara. Hanya berguna dia menjadi hiasan hidup kita, bukan menjadi hiasan. Tapi hidup kita berdampak bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih, kami bersyukur lewat gereja di tempat ini, firman Allah boleh dinyatakan bagaimana supaya jemaat-jemaat gereja ini boleh berdampak ya Bapak. Bagaimana jemaat-jemaat yang mula-mula ya Tuhan Yesus, mereka sehati sepikir ya Bapak di dalam Kristus. Mereka menunjukkan kekeluargaan, keluarga Kristus gereja di tempat ini, supaya semua gereja umat di tempat ini Bapak menjadi garam dan terang dunia.
sehingga benar-benar orang akan melihat dan akan datang berduyun-duyun ke tempat ini. Terima kasih diberkati hamba-Mu Bapak Fernando Sinabela yang Tuhan Yesus pendeta, dan juga ibu sebagai istri dan juga putri mereka. Tuhan memberkati secara luar biasa sehingga pengembalaan ini boleh maju di dalam Kristus Yesus. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan juga dipakai Tuhan secara luar biasa, dan mereka bekerja dan saling memberkati ya Bapak. Terima kasih Yesus. Hamba-Mu selesai menyampaikan isi hatimu, percaya Roh Kudus akan terus berjelas buat umat-Mu pada saat ini Bapak. Terima kasih Yesus. Dalam tangan-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Hidup kita harus berdamai, harus ada rasa. Dimanapun kita berada, rasa itu ada bagi setiap kita dan orang lain bisa menikmati. Haleluya. Kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu persiapkan yang terbaik. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Kami sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak kami sangat baik mengasihi setiap kami yang ada di tempat ini. Terima kasih buat anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Bahkan apapun yang sudah kami kerjakan Tuhan, Kau sudah memberkati kami usaha mata pencarian kami yang berbeda-beda. Tuhan sudah memberkati. Dan siang hari ini Tuhan, kami rindu menabung untuk melayani pekerjaan yang ada di tempat ini. Apapun yang kami bawa sebagai persembahan kami kepada Tuhan, itu karena kami mengasihi Tuhan, kami mencintai pekerjaan-Mu Tuhan Yesus, dan biarlah apa yang kami tabur Tuhan, semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Setiap pekerjaan tangan kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami akan memberikan yang terbaik dengan penuh ucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Kau aja
Shalom Bapak Ibu terkasih, selamat memasuki tahun menyatu dengan Tuhan. Mohon perhatian untuk pengumuman sepekan. Terima kasih untuk hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Seperti biasa, ibadah raya Gebation and Glory di tempat ini jam 9 pagi dan doa pagi setiap hari Sabtu pada jam 5.30 di tempat ini, dan ibadah youth setiap hari Sabtu jam 3 sore. I was down but now I'm up. Yeah, this all God, this ain't no lie. Yeah, I used to be stuck in that mud. Whoa. Yeah, I was down but now I'm up, 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 up. I was down but now I'm up. Yeah, this all... You were seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. I am free, turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Demikian pengumuman sepekan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Bapa di surga, hati kami berlimpah dengan syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Bapa. Karena berkat dan anugerah Tuhan yang Tuhan curahkan limpah ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, pertolongan dan penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapak. Terlebih di pagi hari yang ini Tuhan, kami sungguh diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Wilson Cedian. Kami diajar Tuhan bahwa manusia bukan sekedar pelengkap, tetapi ada tujuan Tuhan untuk mengutus manusia ke dunia ini untuk hidup yang berdampak ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami berdoa bagi hidup kami berdampak menjadi garam dan terang Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk hamba-Mu yang telah Engkau utus untuk memberkati kami di tempat ini ya Bapak. Kami berdoa hamba-Mu ini, berkati hamba-Mu ya Bapak. Pakai lebih lagi, urapi hamba-Mu ini, berkati keluarganya Tuhan, berkati kesehatannya. Biarlah Tuhan lewat peran hamba-Mu ini, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat Bapak Kepala kami, Bapak Sidang Beda Tuhan. Berkati hamba-Mu ini, urapi lebih lagi ya Bapak. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya, dengan nama Tuhan dipermuliakan lewat pelayan hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat hamba-Hamba-Mu, imam-imam Lewi Tuhan, para pemuja penyembah, buat worship leader, buat singers, pemusik, soundman, pemandu multimedia Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan yang telah membawa kami naik ke gunung kudus-Mu, membawa korban syukur kami lewat pujian penyembahan kami ya Bapak. Biarlah kiranya pujian penyembahan yang menaikkan menjadi duka yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat para hamba-hamba-Mu pengerjaan Tuhan, para pendoa, para diaken, diakonis, aspek sekolah, guru sekolah minggu, Tuhan semuanya. Biarlah
Tuhan ikat kami dalam kasih-Mu di dalam kesatuan hati untuk melayani Tuhan lebih lagi ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa buat jemaat Tuhan, jemaat Tuhan di GBI saya ini glory ini ya Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan berkati jemaat-Mu, biarlah kami terhisap di dalam visi Tuhan dalam gereja ini di tahun ini Tuhan, yaitu menyatu dengan Tuhan. Biar kami bertumbuh bersama di dalam pengenalan akan Tuhan, menjadi jemaat yang setia, menjadi jemaat yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit, dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Terima kasih Tuhan, kuasa dari Yesus disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat persembahan yang telah dikumpulkan Tuhan, berkati persembahan ini, biarlah berkati tangan-tangan yang telah memberi ya Bapak. Tuhan berdoa buat keuangan gereja kami Tuhan, biarlah Engkau mencukupkan segala kebutuhan gereja kami Tuhan. Terima kasih Bapak, harta bangsa-bangsa masuk ke dalam pemeliharaan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami berdoa minta tuntunan dan pimpinan Tuhan atas Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran Tuhan. Dengan Kau tuntun mereka Tuhan, Kau berikan roh takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan turun atas mereka di dalam memimpin bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan berdoa di bawah tinggi negara kami ya Tuhan, yang duduk di legislatif, di eksekutif, legislatif dan yudikatif Tuhan. Kau berkati mereka semua ya Tuhan, dalam mereka menjalankan tugas dengan baik ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Mari kita sebentar menunjukkan doa Bapak kami di dalam Tuhan Yesus. Bapak kami di surga, Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah, maka diberkatilah hidupmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah keluarga besar. Sebab itu pulanglah, terimalah semua yang Bapa janjikan kepada setiap kita melalui kebenaran firman dalam kekuatan Roh Kudus yang memimpin, menuntun, menyertai kita mulai siang hari yang ini, bahkan sampai Raja kehidupan menjemput semua kita di akhir permai. Yang berbahagia bersuka cita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Yesus berkati.